Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Syifa Nuranggreni dari kelas 2B Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan buku yang udah ditugasin sama dosen self-development aku, Bapak Sri Raharso, untuk membuat catatan TS nih. Nah, buku tersebut adalah The Seven Habits of Highly Effective Teens. Ini karya Sean Covey. Jadi buku ini tuh menceritakan dan menggambarkan 7 kebiasaan remaja sukses di dunia. Oke, daripada penasaran, mari kita bahas mengenai buku ini. Kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Nah, menjadi proaktif ini bisa kita lakukan dengan cara mengaktifkan RBP. Tahu gak RBP itu apa? RBP adalah rekening bank pribadi. Jadi, ibaratkan diri kita itu sebagai bank. Jadi, kalau misalnya ada perilaku-perilaku kita yang baik, itu tuh sama aja kayak kita tuh nabung sama diri kita buat melakukan hal-hal baik ke depannya kayak gitu. Jadi kita tuh harus terus-terus nabung sama diri kita nih, meng-approve diri kita untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, untuk menjadi proaktif ini, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu berkaca pada diri kita sendiri atau mawas diri atau apa ya bahasanya itu kayak introspeksi diri. Nah, kenapa sih harus dilakukan? Karena sebelum kita mau menang di dunia luar, kita harus memenangkan dulu nih pergumulan batin kita. Apa sih hal yang gak sejalan sama diri kita atau apa sih yang membuat kita gak nyaman sama diri kita sendiri kayak gitu. Lalu kita harus mengarahkan seluruh kemampuan kita semaksimal mungkin untuk menjalankan suatu hal, dan kita tuh gak boleh bersikap tanggung-tanggung ya dalam menjalankan suatu hal, walaupun kita tidak pernah tahu hasil akhirnya itu kita ada di posisi yang atas atau di bawah. Tapi nih teman-teman, kalaupun kita berada di posisi bawah, gak apa-apa, setidaknya kita sudah mencoba. Itu setelah kita menjadi proaktif seperti itu teman-teman, kita bakal merasakan manfaatnya juga nih. Manfaat yang pertama, kita tidak akan mudah tersinggung. Yang kedua, kita akan merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, kita akan selalu berpikir sebelum bertindak. Dan yang keempat, cepat pulih dari keadaan yang buruk gitu. Terus yang kelima, ini yang paling penting, kita selalu mencari jalan terhadap hal-hal yang menurut kita tuh sebenarnya sulit untuk dijalani. Jadi kita tuh memiliki rasa optimisme yang tinggi. Gitu teman-teman. Selanjutnya kebiasaan yang kedua, merujuk pada tujuan akhir. Nah, di sini ada kata-kata yang bagus banget nih teman-teman. Kendalikanlah dirimu jika kamu tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu dengan menggambarkan gambaran yang jelas kemana sih tujuan hidup kamu, atau mungkin bisa jadi kayak membuat nyata sasaran-sasaran tujuan hidup kamu seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini tuh sering terjadi di kehidupan kita. Contohnya dalam hal memasak. Kita ambil contoh, kita akan memasak ayam bakar. Nah, sebelum kita memasak ayam bakar atau memasak tujuan tersebut, kita kan pasti mencari-cari dulu nih resepnya dan bagaimana prosesnya. Ketika itu kita menjalani prosesnya hingga kita mencapai tujuan akhir, yaitu membuat ayam bakar. Seperti halnya hidup nih teman-teman. Jika kita telah memiliki satu tujuan dalam hidup kita, nah hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menghitung. Menghitung apa sih? Pertama, kita harus menghitung biayanya. Misalnya, kita ingin memiliki perusahaan besar, atau kita ingin sekolah di luar negeri, atau kita ingin menggapai cita-cita kita menjadi artis, aktor, dan lainnya. Nah, kita tuh harus menghitung biaya nih. Biaya dari mulai sekolahnya, ataupun perjalanan kita dari nol sampai menuju cita-cita kita tercapai. Yang kedua, menghitung waktu. Nah, jadi kayak pertama tuh kita harus menghitung-hitung nih. Target ini harus dicapai pada kita usia berapa, pada waktu kapan. Seperti itu. Yang kedua, tuliskan. Nah, sebagai manusia kita sudah didasari oleh kata-kata lupa. Menghindari sifat lupa tersebut, kita bisa menuliskan apa sasaran kita dan bagaimana prosesnya, bagaimana perhitungan kita di memo atau buku agenda kita sendiri. Yang ketiga, melaksanakannya. Setelah sasaran dan tujuan tersebut sudah disusuni di buku memo kita sendiri, kita harus melaksanakan proses untuk menggapai tujuan tersebut. Yang keempat, gunakan momentum yang tepat. Nah, percayalah bahwa di setiap proses yang kita jalani itu pasti ada yang namanya hari keberuntungan. Dan jadikanlah setiap tanggal atau waktu di mana kita sudah menempatkan sasaran dan target kita itu sebagai hari keberuntungan kita. Jadi jangan sampai hari tersebut malah menjadi hari yang buruk bagi kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ikatkanlah dirimu dengan orang lain. Nah, maksudnya kayak gini, misalnya kita punya target nih, besok mau lari pagi, nah kita bisa mengikatkan diri kita terhadap teman-teman kita yang memiliki sasaran bahwa besok akan berlari pagi bersama. Atau mungkin dengan orang tua
orang tua kita, kayak kita meminta bantuan mereka untuk mendorong kita agar kita bisa mencapai tujuan kita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kebiasaan yang ketiga yaitu dahulukan yang utama. Nah, hal ini tuh soal kita belajar mengenai menentukan prioritas dan mengatur waktu. Jadi kita itu belajar bagaimana hal-hal penting itu didahulukan, bukan ditunda. Nah, hal ini juga dapat berarti kita itu bisa mengatasi rasa ketakutan kita terhadap hal-hal yang penting dan hal-hal yang mendesak. Nah, pada umumnya kita sebagai manusia itu menggolongkan 4 klasifikasi hal-hal yang akan kita lakukan. 4 klasifikasi hal tersebut yaitu yang pertama, hal yang tidak mendesak. Yang kedua, yaitu hal yang mendesak. Yang ketiga, yaitu hal yang tidak penting. Dan yang keempat, yaitu hal yang penting. Nah, bisa kita sebutkan ya mana hal-hal yang harus kita dahulukan dan mana hal-hal yang bisa kita kesampingkan. Seperti halnya hal yang tidak mendesak dan hal yang tidak penting itu bisa kita kesampingkan dulu. Selanjutnya kita harus bisa membedakan mana itu hal yang penting dan mana hal yang mendesak. Yang pertama yaitu hal-hal yang penting. Hal-hal penting yaitu hal-hal yang penting dan sering terjadi atau kegiatan-kegiatan utama kita di mana kegiatan tersebut mempengaruhi tujuan misi hidup kita. Dan yang kedua ada hal yang mendesak yaitu hal-hal yang menekan yang menuntut kita untuk memperhatikan dengan segera. Nah, orang yang terbiasa dalam mementingkan prioritasnya itu dia akan terbiasa dalam segala situasi dan kondisi. Nah, dia biasanya merencanakan sesuatu hal itu terlebih dahulu. Nah, karena sudah merencanakan itu, dia jadi terbiasa untuk melakukan segala hal tanpa ditunda-tunda. Nah, karena kita sudah mementingkan prioritas itu, ada pun manfaatnya nih teman-teman. Manfaat yang pertama, kita bisa merasakan bahwa hidup kita itu lebih terkendali. Dan yang kedua, kita bisa merasakan bahwa hidup kita ini seimbang antara batin dan rohani kita. Nah, yang ketiga, kita juga bakalan mendapatkan prestasi yang tinggi. Tanpa disadari nih teman-teman, karena kita mementingkan hal-hal yang sudah kita anggap sebagai prioritas, maka prestasi pun akan menghampiri kita. Kebiasaan yang keempat adalah kebiasaan berpikir menang atau menang. Nah, hal ini tuh dimaksudkan bahwa semua orang itu bisa menang. Nah, dalam pelaksanaannya itu kita bersikap baik tapi tegas. Contohnya seperti ini. Saya tidak akan menginjak kamu, tapi saya tidak akan menjadi keset di kakimu. Nah, lebih indah bukan jika kita bisa sukses bersama-sama, tertawa bersama-sama, tanpa ada orang lain yang merasa tersakiti atau ditertawai. Dalam berpikir menang atau menang ini, hal yang harus kita perhatikan yaitu satu, kita harus menghilangkan ego kita sendiri dulu. Untuk apa? Tujuannya itu agar kita tidak sulit merasa sukacita terhadap kesuksesan orang lain. Caranya itu kita bisa dengan menghindari rasa saingan dengan orang lain, ataupun kita bisa menghindari yang namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena yang patut diingat ya teman-teman, kita itu sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, kita harus memiliki rasa semangat untuk terus berpikir menang atau menang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus bisa mengatasi konflik jika terjadi perdebatan, teman-teman. Jadi jangan sampai konflik itu berkepanjangan ya teman-teman. Kebiasaan yang kelima yaitu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Nah, di sini tuh kita belajar untuk bersikap memahami dulu perasaan orang lain dengan cara mengesampingkan dulu perasaan kita sendiri. Orang tidak akan menceritakan pengalaman atau ceritanya jika dia tidak merasakan pengertian dan ketulusan dari pendengarnya. Tapi ketika dia merasakan pengertian dan ketulusan dari pendengarnya, dia akan menceritakan hal-hal yang mungkin lebih dari yang pendengarnya ingin dengarkan. Caranya, yang pertama, kita harus mendengarkan menggunakan mata, hati, dan telinga kita. Dengarkan perkataannya, dan kita harus mengetahui maksud dari perkataannya. Kedua, selamilah perasaan mereka. Nah, ketika kita mendengarkan, kita harus berada di sudut pandang lawan bicara kita. Tiga, bersikaplah seperti cermin. Kita harus bisa merasakan apa yang kita dengarkan. Kebiasaan keenam yaitu wujudkan sinergi. Sinergi di sini berarti pencapaian suatu hal oleh dua orang atau lebih untuk menciptakan solusi yang lebih baik daripada mengerjakannya sendiri. Nah, sinergi itu merupakan proses ya teman-teman, bukan berarti hal tersebut terjadi begitu saja. Dalam pelaksanaannya, sinergi ini lebih mudah dilakukan ketika kita bisa menghargai perbedaan. Lebih mudah untuk menghargai perbedaan jika kita merasa bahwa diri kita itu minoritas dari sesuatu. Nah,
Setiap orang itu memiliki pandangan tersendiri yang berbeda-beda dalam menatap dunia ini. Itu kita sadar bahwa semua orang ini bisa menatap dunia secara berbeda dan semua orang ini bisa menang, semua orang di dunia ini bisa melakukan sesuatu, kita akan lebih mudah untuk menghargai dan juga menerima perbedaan tersebut. Cara untuk mewujudkan sinergi yang pertama yaitu definisikan terlebih dahulu masalah dan peluangnya. Kita harus mencari tahu dulu apa nih masalah dan hambatan yang akan terjadi dan bagaimana solusinya. Yang kedua, jalan mereka, yaitu maksudnya kita harus bisa memahami dulu ide-ide orang lain. Ketiga, jalan saya, yaitu berusaha dipahami dengan mengutarakan ide-ide pribadi. Yang keempat, yaitu urun rembuk. Nah, ini berarti kita harus bisa menciptakan ide-ide yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jalan yang tertinggi. Nah, itu maksudnya kita harus bisa mencari solusi yang terbaik. Kebiasaan yang ketujuh, asahlah gergajimu. Hal ini menjelaskan bahwa kita harus mengasah ketajaman diri kita untuk menangani hidup kita agar lebih baik ke depannya. Artinya, kita harus memperbaharui dan mengembangkan 4 kunci dalam kehidupan kita, yaitu tubuhmu, otakmu, hatimu, dan jiwamu. Seiring berjalannya proses kehidupan, kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Entah itu merilekskan badan kita, merawat dan memanjakan tubuh kita, atau beristirahat untuk tubuh kita. Karena tubuh kita itu merupakan alat, karena kalau kita merawatnya, maka mereka akan melayani kita. Selanjutnya, kita bisa merawat otak kita dengan cara mengembangkan hobi kita, menjalani kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalnya, mengembangkan pekerjaan atau memperluas wawasan kita dengan hal-hal yang baru. Selanjutnya juga ada merawat hati. Ini tuh bisa dengan cara kita menjaga hubungan kita dengan orang lain agar hubungan itu terjalin dengan baik. Dan yang terakhir ada merawat jiwa kita. Nah, merawat jiwa ini kita bisa merenungkan kesalahan yang sudah terjadi dan kita bisa dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar batin kita merasa tenang. Nah, oke guys, tadi sudah disebutkan 7 kebiasaan remaja sukses di dunia. Nah, mengapa sih remaja di Indonesia atau kalangan pelajar terutama mahasiswa perlu membaca buku ini atau perlu menerapkan 7 kebiasaan tersebut? Nah, jawabannya sudah jelas ya, agar para remaja atau mahasiswa ini bisa mengetahui bagaimana proses sebenarnya kehidupan ini. Dari buku ini dan 7 kebiasaan remaja sukses di dunia itu, kita sebagai pelajar, tentunya mahasiswa, paham akan pentingnya menjalin dan menjaga hubungan, juga menghargai orang lain. Selain itu juga kita menjadi paham bahwa hidup itu harus memiliki tujuan, di mana tujuan ini harus kita capai. Mahasiswa sebagai kaum milenial, para penerus bangsa harus memiliki tujuan hidup yang baik agar bangsa Indonesia ini ke depannya bisa berdiri kokoh dan memiliki tujuan yang lebih baik yang menguntungkan segala pihak. Seorang remaja bernama Jordan McLaughlin pernah mengatakan, kalau 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif tidak juga membantumu, pasti kamu sudah sempurna. Saya Syifa Nur Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.